Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-temanku semuanya. Kembali lagi di channel kesayangan kita di Kita Base Channel ya teman-teman semuanya. Kali ini Mimin ingin mengupdate salah satu informasi kembali mengenai cryptocurrency mining ya teman-teman. Dan cryptocurrency yang ingin bahas kali ini yaitu cryptocurrency. Video kali ini kita ingin membahas salah satu informasi lagi mengenai updatean informasi dari cryptocurrency Pi Network ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama sebelum kita masuk ke pembahasannya, teman-teman bisa meluangkan waktu sejenak untuk like, komen, share, dan subscribe supaya ke channel ini sehingga ke depannya ya channel ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semuanya seputar dunia cryptocurrency maupun dunia di digital rupiah ya, penghasil cuannya. Oke, sebelum kita melihat lebih lanjut yuk, teman-teman bisa nonton video ini, jangan di skip biar tidak gagal paham mengenai informasi atau hal-hal yang penting di dalam video yang akan kita bahas saat ini ya teman-teman. Oke, kita langsung ke updatean informasinya teman-teman. Oke, ya ini ya informasinya dari iknpost.id. Ekspansi Pi Network meledak di Tiongkok, siap ubah peta pembayaran digital dunia. Oke, jadi teman-teman ya, dari topiknya ini saja teman-teman bisa paham bahwa warga Tiongkok sendiri memiliki daya tarik tinggi ya untuk menjadikan Pi Network ini sebagai pembayaran digital dunia di negaranya sendiri seperti itu teman. Oke, informasinya seperti apa? Kita langsung ke informasinya. Tiongkok menunjukkan geliat yang sangat kuat terhadap Pi Network di tengah meningkatnya minat terhadap kripto. Ekspansi Pi Network meledak di Tiongkok. Dalam beberapa bulan terakhir, ekspansi komunitas ekosistem Pi di negeri tirai bambu ini. Oke, kita lanjut. Dalam beberapa bulan terakhir, ekspansi komunitas dan ekosistem Pi di negeri tirai bambu ini berkembang luar biasa cepat, bahkan jauh melampaui ekspektasi banyak pengamat kripto. Oke, jadi perkembangan Pi Network ini menjadi pembayaran digital di negara tirai bambu atau Tiongkok, Cina itu dalam beberapa bulan ini menjadi sorotan mengenai perkembangan Pi Network dan harga yang sedang naik turunnya yang terjadi di bursa saat ini. Itu merupakan pengaruh nomor satunya, yaitu transaksi yang terjadi. Mungkin banyak investor maupun kaum awam biasa yang baru belajar kripto itu mereka kebanyakan sekarang mulai belajar untuk banyak menyimpan asetnya di koin Pi Network ini teman-teman. Mudah-mudahan kedepannya itu koin Pi Network ini bisa meledak sampai ke bisa melewati harga yang sudah dikatakan dari pionir-pionir bahwa ada harga GCV, ada harga biasa dan harga-harga lainnya seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya disclaimer aja bahwa berapapun itu dan ini semuanya serba gratis teman-teman. Jadi apapun harganya itu kita menghargainya secara positif teman-teman. Oke? Tiongkok jadi primadona di tengah ketatnya regulasi. Oke. Tiongkok dikenal sebagai negara yang cukup ketat terhadap mata uang kripto, terutama Bitcoin dan aktivitas mining tradisional. Namun kehadiran Pi Network yang menekankan prinsip terdesentralisasi berbasis komunitas justru diterima lebih ramah. Oke, jadi di negara tirai bambu atau negara Cina, terutama Pi Network itu dianggap justru lebih ramah ya teman-teman. Dia memiliki daya miningnya apa segala macam, biayanya itu serba murah teman-teman. Jadi transaksinya, biaya gas fee-nya, apa segala macam itu masih tergolong murah teman-teman. Jadi di negara tirai bambu sendiri menganggap bahwa Pi Network ini justru lebih ramah begitu untuk dalam melakukan transaksi barang maupun jasa mungkin jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut.
Banyak pelaku UMKM, pelajar dan komunitas digital di Tiongkok yang mulai menggunakan Pi sebagai alat tukar di lingkungan mereka masing-masing. Barter digital mulai dari membeli kopi, makanan hingga produk elektronik telah terjadi. Oke, banyak pelaku UMKM ya yang mendukung eh, berbagai sektor itu mulai berkembang di Tiongkok, teman-teman. Dan ia mulai berkembang melalui komunitas. Komunitas di sini maksudnya adalah itu dalam bentuk kelompok ya, teman-teman. Yang baru belajar kripto itu sedikit demi sedikit mulai paham ya, teman-teman, mengenai penjelasan seperti ini. Dan di berbagai lingkungan, mereka masing-masing barter digital mulai dari membeli kopi, makanan hingga produk elektronik telah terjadi. Jadi di Tiongkok sendiri mereka sudah melakukan barter peer to peer ya, teman-teman, yaitu transaksi menggunakan barcode, teman. Yaitu di warung makan mungkin seperti itu ya. Warung makan, warung kopi, di em, ini ya, pasar market ya, seperti Bogemaret mungkin seperti Indonesia kita seperti itu, atau Indomaret, itu mereka sudah melakukan transaksi jual beli barang maupun jasa seperti makanan ya, teman-teman. Dalam bentuk elektronik apa segala macam itu sudah diberlakukan di Tiongkok, teman. Mudah-mudahan di Indonesia juga ke depannya bisa bisa menjadi sorotan juga buat core team di mata dunia, teman-teman. Mudah-mudahan seperti itu karena pengguna yang paling aktif di dunia itu menjadi sorotan nomor 3 itu mungkin termasuk juga Indonesia, teman-teman. Nomor satu di Cina, nomor 2 di India, dan nomor tiganya di Indonesia, teman-teman. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan ke depannya uh, Indonesia bisa menjadi sorotan bila perlu menjadi nomor satu di mata dunia sebagai jadikan sebagai Pi Network ini sebagai barter digital yang dilakukan di mana saja begitu, teman-teman. Yang menarik, penggunaan Pi bukan sekadar untuk spekulasi harga. Masyarakat di beberapa kota di Tiongkok telah menggunakan Pi untuk bertransaksi nyata. Oke, seperti yang bertransaksi nyata itu mungkin kita melakukan pembelian barang, mungkin ada yang beli rokok, mungkin seperti itu ya. Mulai dari secangkir kopi, makanan cepat saji, hingga produk elektronik rumahan semua mulai bisa dibeli dengan Pi. Luar biasa ya, teman-teman. Jadi fenomena ini mungkin di negara kita sendiri mungkin belum banyak yang tahu ya, tapi mudah-mudahan ya ke depannya itu bisa berkembang pesat seperti ini negara tirai bambu ini, teman-teman. Fenomena ini menunjukkan Pineto berhasil menembus lapisan akar rumput, bukan hanya kalangan investor. Inilah yang menjadi pendorong utama berkelanjutan ekosistem jangka panjang. Oke, infrastruktur dan komunitas dua kunci kemenangan. Keberhasilan ekspansi di Tiongkok juga didorong oleh dua faktor yang utama, yaitu infrastruktur digital yang mumpuni dan komunitas aktif yang terus memperluas jaringan adopsi. Jadi untuk hal digitalisasi itu di negara tirai bambu itu sendiri, kita lihat beberapa tahun terakhir, mereka sudah tidak mengenal yang namanya uang kertas ya, teman-teman. Uang yuan, uang negara mereka sendiri itu sudah mereka kenal dengan dalam bentuk digital ya, digital yuan ya. Jadi transaksi apa saja itu mereka semuanya serba barcode sudah, teman-teman, di uh, pasar lokal maupun market-market yang market online maupun market biasa seperti di Indomaret yang seperti Indonesia begitu, mereka sudah melakukan transaksi menggunakan Picoin ini sebagai nilai pembayaran ya, sesuai dengan harga barang yang bersangkutan. Keberadaan aplikasi P-Browser, forum pengguna lokal, dan semangat gotong royong membuat perkembangan ini tak bisa dianggap remeh. Selain itu, banyak pengembang Tiongkok mulai menciptakan dApps berbasis Pi untuk mendukung transaksi sehari-hari. Dengan kata lain, Pi tak hanya digunakan sebagai alat tukar, tapi juga sebagai fondasi untuk membangun sistem ekonomi digital baru. Saya setuju sih, kalau kedepannya itu Pi Network ini bisa menjadi uh, hal yang maksudnya ya sebagai nilai tukar untuk membeli barang dan jasa uh, di mana saja begitu, teman. Bukan hanya di Indonesia, mungkin kita saat ingin berjalan ke luar negeri itu setidaknya Pi Network ini sudah dijadikan sebagai nilai tukar barang dan jasa di luar negeri juga begitu. Ancaman atau peluang bagi dunia. Ekspansi cepat Pi Network di Tiongkok membuka pertanyaan besar, apakah ini pertanda perubahan global dalam sistem pembayaran digital?
Bagi sebagian pihak, pertumbuhan ini bisa menjadi kekhawatiran karena melibatkan sistem yang belum sepenuhnya regulasi. Namun bagi banyak lainnya ini adalah peluang langka untuk menciptakan sistem finansial yang inklusif, transparan, dan berbasis komunitas. Ya, jadi maksud inklusif di sini yaitu bisa menciptakan sistem finansial yang lebih inklusif, itu maksudnya transaksi apa saja itu lebih transparan gitu teman-teman. Jadi dia juga berbasis komunitas dan tidak mempengaruhi apapun karena dia sudah ada di bursa teman-teman. Barang maupun jasa yang kita tukarkan dengan Pay Network itu nanti si B yang menjual barang tersebut itu dia langsung menjualnya sesuai dengan harga market teman-teman. Jadi seperti itu, dia bisa mendapatkan income tambahan dari nilai tukar yang dilakukan saat kita membeli barang dari si penjualnya teman-teman. Jadi itu luar biasa teman-teman. Jadi ini tidak ada namanya penipuan lagi teman, karena Pi sudah sendiri memiliki harga di bursa teman. Berapapun itu harganya, eh, yang sebagai penjual itu tidak akan mengalami kerugian jika menjualnya di harga yang tinggi teman. Malah untung ya. Jika tren ini berlanjut dan Pi mampu menembus lebih banyak negara dengan pola yang sama, bukan tidak mungkin Pi Network akan menjadi pemain utama dalam ekosistem pembayar digital masa depan. Oke ya, jadi informasinya kali eh, ini sekitar 20 Mei ya. Dan hari ini 21 Mei ini informasinya kemarin. Tapi tidak salahnya kalau kita memberikan informasi bahwa perkembangan Pi Network di balik layar itu sangat signifikan ya teman-teman. Bukan hanya di market bursanya saja yang kita pantau, tetapi hal-hal positif lainnya yang sedang terjadi di luar sana kita tidak tahu apakah besok harganya pump atau mengalami dump ya, seperti itu. Jadi di balik kerjasama-kerjasama yang terjadi atau transaksi-transaksi yang terjadi di luar sana itu sangat mempengaruhi eh, nilai yang sedang berjalan di bursa teman-teman. Jika permintaan pasarnya tinggi, otomatis kelangkaan koin Pi yang ada di bursa itu semakin besar. Banyak investor yang mulai menyeroknya ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar 1 minggu atau 2 minggu maupun 1 bulan ke depan itu terjadi transaksi sebelumnya itu akan bullish ya. Harga marketnya akan didorong semakin meningkat begitu teman-teman. Jadi uh, itu bukan hal yang positif atau yang pasti, tapi namanya kripto itu kalau permintaan pasarnya besar, otomatis kelangkaan koinnya itu semakin menipis dan otomatis bursanya juga akan semakin meningkat. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman yang jangan bosan-bosan klik petir 24 jam sekali dalam satu hari, selesaikan tugas-tugas yang ada di dalam aplikasi Pi Network, bisa mengerjakan sampai selesai sehingga teman-teman bisa mendapatkan penghasilan yang lebih dari uh, menambang teman-teman. Mungkin ada tugas nonton iklan apa segala macam itu teman-teman selesaikan dengan baik supaya mendapat income-income tambahan dari koin Pi Network lewat tugas-tugas yang sudah disediakan oleh core team lewat aplikasi Pi Browser ya. Di media sosial resminya seperti Fireside, kita menonton iklan, kita harus validasi orang untuk mendapatkan bonus tambahan koin Pi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan bosan-bosan mengklik petir. Semoga Pi Network bisa berkembang lebih pesat ke depannya dan memberikan keuntungan bagi kita para investor besar maupun kecil. Karena informasinya kali ini sangat luar biasa ya, karena di Tiongkok sendiri sudah menjadi pantauan ya dari pakar kripto bahwa di negeri tirai bambu sendiri sudah melakukan pembayaran digital di negaranya sendiri itu lebih banyak menggunakan koin Pi ini teman-teman. Jadi mudah-mudahan kedepannya di negara-negara lain maupun di Indonesia sendiri bisa melakukan hal yang sama sehingga regulasi apa segala macamnya itu segera terpenuhi 100% sehingga uh, pembayaran-pembayaran apa segala macam yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk barang maupun jasa itu kedepannya bisa kita pakai koin Pi ini untuk sebagai nilai pembayarannya teman-teman. Oke, untuk informasinya kali ini
mengenai Pi Network sampai di sini dulu. Salam kripto, salam cuan.